Idas tanggolan nasu, apabila manusia itu sudah mulai menyibukkan mereka dengan perkara-perkara dunianya, maka hendaknya engkau sudah mulai sibuk menyiapkan dan membangun perkara akhirat-akhirat. Bermakna Bapak Ibu, nalurinya, manusiawinya, fitrah kita, pasti kita karena hidup di dunia ini ambil Bapak Ibu sebagai sarana supaya bisa membangun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, doa kami sampaikan kepada Allah, semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita, dan semoga pertemuan kita di dunia ini berletih-letih, bercapek-capek dalam rangka saling mengingatkan dalam ketaatan. Pertemuan ini besok berkenan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa kabar semua subuh ini? Sehat mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Kajian kita pada subuh ini ada sebanyak 3 hal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan amal dan ilmu kita nanti insya Allah. Yang pertama Bapak Ibu, waqala ba'dul ulama, berkata sebahagian para ulama kita, ijaz tanggolan nasu, apabila engkau, kata para ulama, melihat kebanyakan manusia itu sedang sibuk. Apa yang mereka sibukkan? Mengurus perkara-perkara yang sunnah, maka hendaklah kamu menyibukkan dirimu memperindah yang wajib-wajib. Ini kaji kita Bapak Ibu yang pertama. Hari ini alhamdulillah, sekian tahun belakangan ini kita sudah alhamdulillah Bapak Ibu jauh meningkat amal-amal sunnah kita. Contohnya yang tak biasa kita sholatnya dapat qabliyah ba'diyah rawatib, sekarang subuh kalau gak dapat kita qabliyah subuh ini Bapak Ibu rasanya tak sempurna lagi amal, karena kita kehilangan satu kesempatan yang 2 rakaat lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Dan ini hal yang sangat baik Bapak Ibu. Belum lagi cerita kita banyak di sini yang alhamdulillah yang tak tinggal lagi sholat sunnah tahajudnya. Begitu juga dengan sholat sunnah taubatnya. Begitu juga
juga dengan sholat sunnah witirnya. Pagi hari tak tinggal ulang sholat sunnah duhanya. Ada lagi yang sampai sholat sunnah mutlak. Ada lagi antara maghrib dengan isya mampu dia mengerjakan sholat sunnah awwabin. Banyak sholat-sholat sunnah ini Bapak Ibu. Biarlah kesibukan kita selama ini dalam meningkatkan amaliyah kita perkara yang sunnah bagus, tapi hendaknya kita jangan lupa menyibukkan diri kita semua memperindah yang wajib-wajib kita. Kalaulah dicontohkan ini Bapak Ibu kepada sholat, maka sholat sunnah yang kita kerjakan itu kan memperindah yang wajib. Cuman banyak kita ini sibuk dia dengan yang sunnah, yang wajib dia lupa. Maksud lupa bukan tidak dikerjakan. Maksud lupa itu adalah Bapak Ibu mulai semenjak kita akil balik, kami sangat yakin secara pribadi. Jangankan Bapak Ibu orang tuaku, kami pun semenjak akil balik dewasa banyak sholat-sholat wajib yang tertinggal dan mungkin dikerjakan tapi mengerjakannya asal-asalan. Inilah mumpung ada kesempatan Bapak Ibu kita masih hidup, ayo menghitung persis berapa jumlahnya semenjak kita dewasa sholat yang kita tinggalkan. Rasanya sulit untuk kita jumlahkan, tapi paling tidak Ustaz berikan 2 cara bagi kita semua Bapak Ibu. Hari ini yang sunnah-sunnah kita terus memburu, yang wajib-wajib kita ini ayo jangan sampai tertinggal. Cara pertama, boleh kita mengganti sholat-sholat kita yang sudah puluhan tahun tertinggal karena masa muda kita sibuk, ataupun mungkin waktu itu kita belum terlalu kenal dengan agama. Mumpung umur hidup masih dikasih Allah, ayo kita perbaiki yang wajib ini. Cara pertama, habis sholat zuhur umpamanya, habis melakukan ba'diyah zuhurnya, jangan Bapak Ibu lupakan bayar hutang terlebih dahulu. Caranya mengqadha, mengganti sholat zuhur entah itu 30 tahun yang lalu. Karena Allah tahu itu Bapak Ibu. Biarpun istri, suami tidak tahu kita 30 tahun lalu sering tidak sholat-sholat. Nah, ini cara pertama. Rasa-rasanya Pak Ustadz kalau menunggu zuhur mengganti zuhur, asar menunggu baru mengganti asar, nanti tak sampai dibuat Allah asar umur kita ini, kita sudah niat ini ganti sholat asar. Boleh tak Pak Ustadz habis sholat subuh ini nanti atau setelah pulang ke rumah sambil aku sholat duha, aku ganti sholat maghribku yang 10 tahun lalu, mengganti sholat asarku 20 tahun lalu. Boleh tak Pak Ustadz mengqadha mengganti sholat wajib biarpun tidak pada waktu sholat itu juga? Jawabnya Bapak Ibu, ini nomor 2, boleh kata ulama, silakan. Apa alasannya? Karena menyegerakan membayar hutang itu sangat baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi nanti jam 8 Bapak Ibu, kalau masih diberi Allah kita kehidupan, teringat Bapak Ibu habis sholat duha nanti, ya Allah, dulu umur 25 tahun sholat zuhur pula yang paling banyak tinggal karena sibuk bermain dengan kawan-kawan. Nah apa-apa Bapak Ibu, tegak saja usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Mana tahu Bapak Ibu tidak bisa pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesianya. Aku sholat zuhur ya Allah 4 rakaat mengganti
karena Allah Ta'ala, itu pun sudah sah, bisa, tidak apa-apa, tidak usah pakai bahasa Arab Bapak Ibu. Yang penting ada keinginan memperindah yang wajib-wajib. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kodok pengganti sudah selesai Pak Ustaz. Sekarang memperindah yang wajib ini, yang sunnah qobliyah, ba'diyah, rawatibnya juga sudah dikerjakan. Paling tidak Bapak Ibu usahakan dalam sholat fardu ini terutama mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Ada masanya Bapak Ibu nanti akan sholat sendiri. Bisa saja karena faktor cuaca atau bisa karena faktor penyakit. Di saat itulah Bapak Ibu nikmati dulu bacaan sholat kita selama ini. Kalau selama ini kita mohon maaf Bapak Ibu cepat-cepat bacanya, sekarang agak dilambat-lambatkan sedikit. Memperindahnya Ustaz kasih dua cara dulu. Di dalam sujud terakhir kita itu Bapak Ibu, ini hukumnya sunnah memperindah yang wajib. Kalau selama ini hanya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau bacaan lain bentuk tasbih yang lain, tetap bacaan ini sunnah. Tapi Bapak Ibu jangan ditinggalkan menambah bacaan itu terhadap tiga hal. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Aku minta kepadamu ya Allah husnul khatimah, kematian yang baik. Kemudian minta lagi wa as'aluka. Pernah nggak diamalkan ini Bapak Ibu? Belum. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah, kematian yang baik. Kemudian diminta lagi, belum sampai mungkin ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hatiku ya Allah supaya senantiasa taat kepada agama. Nah, kalau ini Bapak Ibu saja nanti dalam sujud sholat itu, dia akan bisa memperindah yang wajib-wajib. Begitu juga pas kita sebelum salam mengucapkan Assalamualaikum ke kanan ke kiri. Ini juga dipesankan Nabi, jangan ditinggalkan yang tiga hal itu juga. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi Bapak Ibu, hal-hal seperti itulah yang akan kita cari di hari tua ini dalam rangka supaya sempurna amal-amal kita yang wajib. Nah, jadi Bapak Ibu paling tidak doa-doa itu tadi belum bisa dihafalkan, tidak apa-apa. Dia tetap sunnah dia. Yang paling pokok meninggal kita jangan meninggalkan hutang kepada Allah. Arti sholatnya sholat qadha, sholat pengganti. Jadi yang tahu persis itu Bapak Ibu sekali lagi bukanlah ustaz, bukan suami, bukan istri. Hutang kita kepada Allah, yang tahu persis kita dengan Allah. Bagaimanapun kita menyembunyikannya, tahu dia itu Bapak Ibu, karena malaikatnya dari dulu sudah diutusnya menjaga kita. Bagaimana supaya catatan-catatan itu akan dihapus oleh malaikat? Kita bayar, kita tunaikan, kita ganti kelalaian-kelalaian yang dulu. Ini kata ulama yang pertama. Kalau orang sudah mulai sibuk dengan perkara yang sunnah-sunnah, sibukkan dirimu dengan memperindah yang wajib-wajib. Satu. Yang kedua, ketika orang sudah mulai sibuk dengan mengurus aib, cacat, kekurangan orang lain,
nasihat ini Bapak Ibu, dalam hidup kita ini selalunya lebih banyak supporter daripada pemain. Supporter inilah yang paling pandai di atas pemain, keahlian dan kepandaiannya. Ketika Bapak Ibu hobi menonton bola pun, itu yang berteriak yang seolah-olah mahir pandai memainkan bola itu Bapak Ibu, itu bukan pemain. Pemain itu yang kocar-kacir ke sana kemari mengejar bola supaya mencetak gol. Supporter itu yang heboh, yang sibuk. Ketika salah nanti, salah tendanglah dibuat pemain, itu bukan main supporter. Marahnya penonton pun juga, supporter yang lain juga berkata, kenapa bisa begitu? Padahal tadi kesempatannya tidak banyak, mudah saja kok bisa. Berkomentar orang dalam rangka itu yang disebut peribahasa. Semut katanya di pelupuk mata di seberang lautan tidak lagi kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini Bapak Ibu sudah mulai terjadi hari ini. Heboh orang sekarang membicarakan Bapak Ibu, apalagi di media sosial. Buka aib yang sana, buka aib yang di sini, ambil kesalahan yang di sana, ambil kesalahan yang di sini. Pagi ini kita buka handphone kita Bapak Ibu, terbuka sekarang. Yang tak boleh kita tahu pun aib orang di handphone itu sudah ada dipertontonkan. Dicuci otak kita ini sekarang supaya sibuk untuk mengetahui cacat, aib, kekurangan orang lain. Padahal tak ada manfaatnya sama kita, malah menjadi dosa Bapak Ibu. Datang ketua kita ini. Selamat datang Pak Haji. Tak lanjut sedikit lagi nih ya. Tuh, ini musim-musim apa ini nih? Nah, terutama kita di sekarang lagi pemilihan pemimpin ini nih. Hati-hati di Bapak Ibu ya. Nasihat ulama, di saat orang lain sudah mulai menyibukkan diri dengan aib orang lain, saat itu kau sibukkanlah untuk melihat aibmu sendiri. Kita Bapak Ibu kalau melihat orang-orang yang di Jakarta sana, bahasakan begitu, kandanya tahu persis kita sifat asli mereka itu. Itu hanya penggiringan opini, dikirim oleh media, dikirim oleh bahasa yang ahli, kemudian sampai ke ujung batu kita hanya tonton di handphone. Rekam jejak aslinya mereka itu kita tidak paham tuh Bapak Ibu. Tapi tengoklah di handphone itu, di media itu, betapa semangatnya dia bersekukuh dalam masalah mendukung seseorang. Dia sendiri pun kalau ditanya tidak terlalu paham dia Bapak Ibu. Artinya gimana ini? Sudahlah, di samping orang lain sudah mulai caci sana, caci sini, ambil sana, antarkan di sini, aib ini. Saat orang sudah mulai membuka aib saudaranya, saat itu merenunglah sejenak. Ya Allah, apakah dalam diriku ini masih ada sifat-sifat yang tak baik? Pasti ada. Urailah satu persatu. Bagaimana hatiku ini ya Allah? Sifat dengkinya apakah masih banyak? Sifat sombongnya apakah masih banyak? Sifat nanti yang tidak mau berbagi kepada orang masih banyak. Bakhil, pelit, kikir, apakah masih ada di diriku ini ya Allah? Mestinya kata ulama, disinilah saatnya kita sedang memandang diri kita masing-masing. Jadi kalau ini sudah bisa dimulai Bapak Ibu, nanti akan muncul hati ini bercahaya, menembak cahaya itu sehingga makin baiklah kita dan makin berhati-hati kita dalam hidup ini. Kalau selama ini selalu sibuk menengok kekurangan-kekurangan saudara kita, sekarang bola lampu itu diarahkan kepada center itu ke diri kita. Begitu sampai di rumah, merenung sejenak. Diri engkau ini masih bakhil, diri engkau sering masih sombong, diriku masih sering engkau punya hasad dengki kepada orang lain, diriku engkau ini masih sering ingin
dipuji oleh manusia. Kau ini punya sifat sum'ah. Siapa yang bisa melakukan itu Bapak Ibu? Hanya orang-orang yang sudah mulai dia tahu apalah gunanya mencari-cari aib cacat orang lain, sementara cacat aib itu ada dalam diriku sendiri. Ini perjuangan kita Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita terus koreksi diri kita masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, idastaghalan nasu, apabila manusia itu sudah mulai menyibukkan mereka dengan perkara-perkara dunianya, maka hendaknya engkau sudah mulai sibuk menyiapkan dan membangun perkara akhirat-akhirat. Bermakna Bapak Ibu, nalurinya, manusiawinya, fitrah kita, pasti kita karena hidup di dunia ini ambil Bapak Ibu sebagai sarana supaya bisa membangun akhirat. Maka potensi kita ini masing-masing tak sama dengan Allah. Ada yang membangun akhiratnya lewat ilmunya, ada yang membangun akhiratnya lewat harta bendanya, ada yang membangun akhiratnya lewat kepemimpinan ataupun jabatannya, ada yang membangun akhiratnya dengan sholat sunnahnya, ada yang membangun akhiratnya dengan puasa sunnahnya. Kita ini Allah buat Bapak Ibu tidak sama potensinya, tapi semua kita Bapak Ibu yakin dikasih Allah masing-masing potensi membangun akhirat kita. Tergantung di mana posisi kita Bapak Ibu. Ustadz ini bisa dianggap dia berbuat baik selama dia masih berceramah. Nanti kalau dia sudah tidak berceramah lagi, dia pun merasa tidak ada kurasa artiku di dunia ini lagi. Tidak pernah aku bisa berceramah lagi. Karena porsi dia berbuat baik, dia merasa hanya di ceramah saja. Pemimpin itu saat dia memimpin bisa dia banyak melakukan hal yang baik-baik. Saat itu dia merasa berharga, berarti hidup untuk membangun akhiratnya. Jadi Bapak Ibu, di saat dunia ini banyak orang mengatakan ini kan sementara, tanda petik jangan lupa hidup di dunia ini betul sementara, tapi kehidupan yang sementara ini Bapak Ibu akan menentukan nasib kita besok di akhirat. Kalau hanya sekedar mati selesai masalah, selesai aman kita. Tapi begitu kita meninggal Bapak Ibu, mohon maaf, di situ adalah ada pertanggungjawaban apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, orang sibuk membangun masalah dunianya, memikirkan dunianya, lanjutkan selagi itu diridhoi oleh Allah, tapi jangan lupa sibukkan bangun juga akhirat kita. Di mana-mana kita usahakan tanam kebaikan terus. Di mana-mana kita hidup jangan ada membuat kerusakan. Payah kita untuk bermanfaat sama orang lain. Jangan sampai kita menjadi benadu, menjadi semacam sampah di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya Bapak Ibu, kita nanti pulang menghadap Allah, bangunan-bangunan akhirat itu sudah terwujud. Salah satunya, jangan ayat ibu tinggalkan hadis Nabiah, kerjakan jaga 12 rakaat salat sunnah rawatib, wanallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah bagi istana dalam surga ketika engkau jaga 12 sunnah rawatib. Arti 12 sunnah rawatib itu adalah salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu, qabliyahnya dan ba'diyahnya. Terima kasih Bapak Ibu. 3 hal inilah kajian subuh kita. Yang pertama, ketika sudah mulai sibuk dengan yang sunnah, berindah yang wajib. Yang kedua, ketika orang sudah mulai sibuk mencari aib orang lain, saat ini kita mulai sibukkan untuk mengoreksi aib diri kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, orang sudah mulai sibuk dengan perkara membangun dunianya, sibukkan diri juga dengan membangun akhirat kita. 3 hal inilah Bapak Ibu, keterbatasan ilmu kebodohan kami, pastilah ada kesalahan
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.